Selamat siang, Bapak dan teman-teman. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bisnis case yang pertama yang kami analisa, yaitu siklus refill. Pertama-tama, perkenalkan, saya Adinda, dan teman saya ada Debbie, William, Valdi, dan Yudi. Latar belakang dari dibuatnya siklus refill ini adalah karena ada sekitar 6,8 juta ton sampah plastik setiap tahunnya, tapi sebanyak 61% tidak terkelola dengan baik. Maka dari itu, hadirnya siklus refill ini mengharapkan masyarakat Indonesia bisa mengurangi sampah plastik. Perusahaan ini memiliki visi untuk menjadi model retail yang berkelanjutan dan adil bagi semua masyarakat. Lalu, misi dari perusahaan ini adalah mengurangi sampah plastik dan membuat kebutuhan sehari-hari memiliki harga yang lebih terjangkau. Maka siklus refill ini menciptakan aplikasi untuk customer agar dapat memesan produk bahan pokok rumah tangga. Lalu ada problem dan opportunity untuk saat ini siklus refill mempunyai problem pada metode pembayaran. Karena siklus refill belum menyediakan bayar di muka, hanya bisa menggunakan cash atau QR code. Lalu untuk waktu pemesanan dan waktu pengantaran masih harus dipesan H-2 sebelum pengantaran dan hanya bisa diantar sekitar waktu jam 10 pagi sampai 5 sore aja. Siklus refill juga untuk area pengantarannya baru tersedia di daerah Jabodetabek aja, dan jenis produk dan brand yang disediakan baru 12 kategori produk dan 22 jenis produk. Opportunity dari siklus refill ini karena pencemaran lingkungan di Indonesia sangat tinggi, maka aplikasi ini sangat berguna untuk mengurangi sampah plastik di laut yang mengakibatkan ekosistem laut rusak. Kalau untuk peningkatan pendapatan, kita bisa menyediakan ruang untuk iklan pada aplikasi ini. Goals yang ingin kami capai yaitu kami ingin masyarakat akan lebih sadar mengurangi sampah plastik dengan solusi menggunakan siklus refill ini. Lalu untuk metode pembayaran yang tadinya hanya dapat membayar dengan cash atau QR code, kami ingin agar siklus refill pembayarannya dapat bayar di muka. Kami juga ingin waktu pemesanan dan pengantaran ini lebih efektif, jadi saat customer memesan produk, kami langsung mengantar produk tersebut. Karena saat ini produk di siklus refill terbatas, kami ingin meningkatkan kerjasama siklus refill dengan brand-brand dan menambah jenis produk untuk mempertimbangkan kepuasan customer. Yang terakhir, karena goals kami ingin masyarakat Indonesia sadar untuk mengurangi sampah plastik dengan menggunakan aplikasi ini, maka kami ingin menambah jangkauan yang lebih luas, tidak hanya di Jabodetabek saja, agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menggunakan siklus refill ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yudi. Di sini saya akan menjelaskan pembagian role dalam organisasi struktur. Ya, di sini ada William Harrison selaku project manajernya, dan ada Debbie selaku development team yang bertanggung jawab untuk membuat perencanaan situs dan melakukan pengembangan dan pemeliharaan situs. Ya. Selanjutnya ada Valdi yang bertanggung jawab dalam operasional yang bertugas untuk mengurus legalitas perusahaan seperti mengumpulkan masalah dan memberikan saran analisis hasil pekerjaan perusahaan. Ada juga Debbie selaku database administrasi yang bertanggung jawab dalam keamanan database dan membuat dokumen sistem dan penggunanya. Ya, ada juga Adinda selaku marketing team yang bertujuan untuk membuat konten dan memantau dan mengelola media sosial. Ada juga Adinda lagi selaku business analysis yang membantu melakukan analisis persyaratan proyek dan mendokumentasikannya. Selanjutnya ada Valdi selaku software analysis yang merancang dan mengimplementasikan solusi dan menguji sistem baru. Yang terakhir ada Yudi selaku accounting yang bertanggung jawab atas inventaris kantor dan menginput data laporan bulanan. Saya akan menjelaskan mengenai work breakdown dan scheduling-nya. Kami membagi proyek ini menjadi 9 tahap besar, dan kemudian setiap tahapnya dibagi menjadi tahap-tahap yang lebih kecil lagi. Tahap pertama yaitu tahap analisis, dimulai dengan on-site meeting yang dilakukan oleh seluruh anggota, kurang lebih 4 orang, kemudian dilanjutkan dengan stakeholder requirements dan customer requirements,
kurang lebih selama 7 hari. Dan kemudian karena kami ingin menambahkan payment method dan produk, maka kami melakukan kontak merchant untuk melakukan 2 hal tersebut, kurang lebih selama 14 hari. Setelah itu kami melakukan juga requirement untuk new branches, seperti yang kami inginkan pada goal kami sebelumnya, yang dilakukan oleh Valdi selama kurang lebih 21 hari, dan dilanjutkan dengan dokumentasi yang dilakukan sejak awal analisis hingga akhir. Setelah selesai semua, kemudian analisis sudah berakhir atau komplit. Tahap berikutnya adalah tahap desain yang dilakukan oleh saya sendiri, Debbie. Dimulai secara berurutan, mulai dari desain database, kemudian desain software, kemudian desain interface, hingga desain komplit. Untuk tahap ini dilakukan selama kurang lebih 37 hari. Untuk tahap ketiga adalah tahap development, di mana tahap ini dimulai dari development system, kemudian integrate system, dan testing, kemudian deployment-nya komplit. Ini dilakukan secara berurutan kurang lebih selama 42 hari oleh saya sendiri. Next. Tahap keempat, tahap testing, ini dimulai dengan deploy test environment selama kurang lebih 7 hari oleh Valdi. Kemudian tahap berikutnya adalah perform system testing, ini dilakukan selama 16 hari. Dan bersamaan dengan itu juga dilakukan dokumen issues dan fixing bugs. Fixing bugs-nya dilakukan oleh saya, kemudian setelah semua proses selesai, testing komplit, kita lanjut ke step kelima. Step kelima itu karena kita ada 5 goals yang ingin dicapai, jadi kami membagi ke adding new product, adding new payment features, adding new feature, dan change operational time. Ini 14 hari untuk yang new product, dan untuk 3 hal lainnya itu selama 7 hari. Untuk new branches, karena ini adalah hal yang cukup besar, jadi dilakukannya terpisah dengan penanggung jawab Valdi selama kurang lebih 205 hari, dimulai dengan mencari partner untuk branches, kemudian legal documentation, hingga training untuk cabangnya. Setelah itu dilanjutkan dengan step ke-6, yaitu step training, yang dilakukan untuk training untuk admin serta user, yang dilakukan secara bersama-sama kurang lebih selama 28 hari oleh saya sendiri. Next. Kemudian dilanjutkan juga dengan marketing dan promotion. Ini dilakukan ketika menjelang akhir sih untuk promotionnya, tapi untuk marketing plan dan desain sudah direncanakan sejak sekitar bulan Februari hingga bulan Mei, dilakukan oleh Adinda. Untuk marketing plan-nya selama 28 hari dibuatnya, untuk desain kurang lebih 28 hari. Kemudian advertising dan promotion dilakukan di akhir project selama kurang lebih 60 hari. Setelah itu lanjut juga ke step ke-8, yaitu evaluation. Kami melakukan evaluasi untuk masing-masing goal tadi. Evaluasi dilakukan bersamaan selama kurang lebih 7 hari, kecuali untuk new branches itu karena selesainya agak belakangan tadi. Evaluasi dilakukan terakhir, yang dilakukan oleh project manager kita, William. Dan untuk tahap terakhir adalah documentation, technical, dan user. Itu dilakukan kurang lebih selama 7 hari. Setelah itu project kami selesai. Next. Untuk Gantt chart kami akan ditunjukkan melalui Excel. Dari scheduling yang telah kami buat tadi, kurang lebih begini hasil Gantt chart yang telah kami buat. Selanjutnya untuk diagram AON akan dijelaskan oleh teman saya, Valdi. Jadi dari tabel sebelumnya yang diperlihatkan oleh Debbie tadi, kita sudah melihat bahwa di situ terdapat durasi waktu pengerjaan. Nah, durasi tersebut sudah dapat dilihat juga pada tabel ini dan dilengkapi dengan yang namanya predecessor. Predecessor itu apa? Predecessor itu merupakan sebuah proyek yang harus diselesaikan terlebih dahulu untuk melanjutkan proyek atau tes atau tugas selanjutnya. Nah, untuk mempermudah penglihatan atau observasi dari tabel ini, maka dibuatlah sebuah diagram yang disebut sebagai diagram AON. AON itu kepanjangan dari Activity on Node, dan diagram AON ini merupakan sebuah diagram yang menunjukkan pekerjaan-pekerjaan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, dan juga pekerjaan yang setelahnya. Nah, dari tugas yang sudah disusun tadi, yang ada 9 tugas,
itu sudah dibuatkan diagram move-nya menjadi seperti yang dicantumkan pada layar ini. Dan dari diagram AON ini, untuk melihat waktunya, kita bisa lihat pada jalurnya. Jalur di sini maksudnya apa? Jalur yang memungkinkan untuk melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proyek ini. Nah, jadi dari banyaknya jalur ini, yaitu 41 jalur, kita harus menentukan yang namanya jalur kritis. Jalur kritis itu apa? Jalur kritis itu merupakan jalur atau waktu yang terpanjang yang dibutuhkan oleh sebuah proyek. Kalau di sini berarti proyek siklus refill untuk menyelesaikan proyeknya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa jalur kritisnya itu terdapat beberapa, yaitu mulai dari jalur ke atas sedikit 38 hingga jalur ke 40 dengan total durasi waktu yang dibutuhkan itu sebanyak 268 hari. Oke, untuk biayanya seperti yang sudah dijelaskan oleh Debbie tadi di WBS, untuk setiap pekerjaan itu ada terbagi menjadi subtask lagi ya. Jadi untuk biayanya itu sudah kami estimasi untuk biaya-biaya yang diperlukan untuk setiap subtask mulai dari yang pertama sampai yang ke-9. Untuk biaya dan salary ini kami estimasi berdasarkan jumlah orang dan bobot pekerjaan yang perlu untuk dilakukan. Untuk biaya tersebut terbagi dua, yaitu ada harga gaji karyawan dan juga ada biaya akomodasi. Biaya akomodasi itu adalah biaya-biaya yang terduga atau biaya-biaya yang diperlukan untuk membayar hal-hal yang di luar dengan proyek. Untuk biayanya sendiri sudah ada ini untuk yang analisis tahap A itu berkisar sekitar 30-an juta. Untuk yang total desain itu untuk 12 juta. Untuk development sekitar 14 juta. Lalu ada testing itu membutuhkan sekitar 10-15 juta. Lalu ada total implementation membutuhkan 60 jutaan. Lalu untuk training karyawan membutuhkan biaya sebesar 11 juta sama 20 juta. Next. Untuk yang marketingnya, biaya yang kami estimasi itu sebesar 13 juta 440 sama 25 juta. Dan untuk evaluasi seharga 11.200.000 dan juga untuk dokumentasinya itu sekitar 2.800.000 dan 1 juta. Next. Jadi untuk estimasi total biaya yang sudah dihitung untuk gaji karyawan dan biaya akomodasi dari tahap 1 sampai 9 itu membutuhkan kurang lebih 264.620.000 untuk jangka waktu 1 tahun pengerjaan proyek. Sekian. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan.